Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan rasa syukur yang amat mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kami bisa mempresentasikan materi ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Nurdianti selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran. Saya Aprianti Masara dengan NPM 24067119003 dan teman saya Vini Syafa Syahdah dengan NPM 24067119018. Pada pertemuan hari ini, pertemuan ke-6, kami akan menyampaikan materi atau menjelaskan materi terkait penilaian teknik penilaian non-tes. Teknik penilaian non-tes di sini outline-nya yaitu sebetulnya macam-macam teknik penilaian non-tes itu ada 5. Yang pertama ada penilaian unjuk kerja, kedua penilaian proyek, yang ketiga ada penilaian produk, yang keempat ada penilaian portofolio, dan yang kelima ada penilaian sikap atau penilaian diri. Di sini, kelompok kami hanya menjelaskan 2 poin penting saja, yaitu penilaian unjuk kerja dan penilaian sikap, di mana penilaian unjuk kerja juga memiliki 3 poin penting di dalamnya. Yang akan kita bahas yaitu observasi, daftar cek, dan skala rating atau rating scale. Sebelum kita membahas apa itu observasi, apa itu daftar cek, atau rating scale, kita membahas sedikit atau mengenal apa itu penilaian non-tes. Di sini ada yang tahu apa itu penilaian non-tes? Jadi, penilaian non-tes ini merupakan cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan, baik secara individu maupun secara kelompok. Penilaian non-tes ini digunakan jika kita ingin mengetahui kualitas proses dan produk dari suatu pekerjaan. Selanjutnya, definisi penilaian unjuk kerja itu apa? Nah, definisi penilaian unjuk kerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas peserta didik. Penilaian unjuk kerja ini dilakukan berdasarkan tugas peserta didik dalam melakukan perbuatan yang dapat diamati. Tekniknya pun dapat dimanfaatkan untuk mengukur kemampuan anak seperti melakukan praktikum. Selain itu, penilaian unjuk kerja ini dapat menilai keterampilan mental. Penilaian unjuk kerja merupakan bentuk penilaian yang meminta siswa untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan keterampilan dan perilaku kegiatan berbagai tugas dengan kriteria yang diinginkan. Kegunaan teknik penilaian unjuk kerja. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, mampu meramalkan kemampuan siswa dalam melaksanakan keterampilan tertentu. Yang kedua, sebagai alat untuk mendiagnosis kesulitan-kesulitan siswa dalam melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas. Yang ketiga, sebagai kriteria untuk menilai kemajuan siswa. Yang keempat, menilai keterampilan dan kualitas produk yang dihasilkan siswa. Selain beberapa kegunaan di atas, teknik penilaian unjuk kerja juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya, satu, membutuhkan waktu yang lama untuk membuat format penilaian. Yang kedua, karakteristik penilaian unjuk kerja ternyata menuntut siswa untuk berpikir pada tingkat yang lebih tinggi, karena penilaian unjuk kerja menekankan supaya siswa dapat melakukan tugas di kehidupan nyata dan memberikan tugas yang bermakna. Yang ketiga, ada proses pembuatan dan hasil kerja merupakan tumpuan penilaian. Yang keempat, ada mengutamakan pendalaman penguasaan materi, bukan keluasan materi. Itu adalah kelemahan dari penilaian unjuk kerja.
Selanjutnya, langkah-langkah penilaian. Poin A, mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, di mana pendidik dapat mengidentifikasi beberapa hal seperti konsep, keterampilan, atau pengetahuan yang akan dinilai yang seharusnya diketahui siswa. Nah, kinerja siswa yang diharapkan, tipe pengetahuan yang akan dinilai, rasional, memori, ataupun proses. Untuk poin B, memilih kegiatan yang cocok. Yang dimaksud dengan poin B di sini dengan memperhatikan batasan waktu yang telah tersedia. Untuk poin C, menentukan kriteria kualitas kinerja siswa. Penentuan kriteria ini dapat memudahkan guru untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan untuk poin D, menyusun rubrik kinerja dan menilai kinerja. Pendidik dapat menggunakan beberapa teknik dalam pelaksanaan penilaian, seperti menggunakan checklist, rating scale, atau metode hafalan. Kita kasih contoh untuk penilaian unjuk kerja. Yang pertama, pada keterampilan menulis untuk bahasa yang harus diperhatikan. Yang kedua, percobaan laboratorium sains. Yang ketiga, bongkar pasang mesin. Yang keempat, teknik dan sebagainya. Nah, teknik penilaian dengan tes pada umumnya hanya mengevaluasi hasil belajar siswa dari proses berpikir saja. Sedangkan untuk sikap dan keterampilan diperlukan instrumen lain, yaitu penilaian non-tes. Penilaian non-tes tanpa menguji peserta didik, melainkan dengan melakukan pengamatan atau melakukan observasi, melakukan wawancara atau interview, menyebarkan angket atau kuesioner, dan meneliti dokumen atau dokumentasi dalam bentuk sosiometri. Yang pertama ada observasi. Pengamatan adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamalkan pencatatan terhadap apa yang menjadi sasaran pengamatan. Nah, pada teknik observasi, pengamat mengamati secara langsung pada berbagai waktu dan kondisi. Di sini penilaian dilakukan terhadap ada atau tidak ada sikap yang sesuai dengan tujuan atau kompetensi yang ditentukan. Semuanya menggunakan checklist. Memungkinkan penilaian sikap dan perilaku lain secara langsung. Penilaian secara rutin. Poin tambahannya, penilaian secara rutin akan memberikan data yang lebih akurat dan objektif. Nah, jika observasinya dilakukan sekali, mungkin hasil datanya itu tidak memuaskan. Nah, kalau maksud rutin di sini, kalau melakukan observasinya lebih dari satu kali untuk memastikan apakah hasilnya meningkat atau tidak, apakah hasilnya akurat atau tidak, itu lebih bagus. Slide selanjutnya ada contoh langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Setelah kita melakukan observasi, pasti kita akan menyusun laporan tersebut. Yang harus kita perhatikan, di sini ada 8 poin. Yang pertama, kita menentukan tema observasi. Jadi sebelum kita melakukan observasi ke lapangan, kita harus menentukan tema observasinya itu mau apa, mau seperti apa, mau bagaimana. Nah, yang kedua ada menentukan tujuan observasi. Setelah menemukan tema, kita juga harus memikirkan tujuan observasi. Tujuan observasi kita ini untuk apa ya? Nah, yang ketiga, melakukan proses observasi. Kita biasanya melakukan observasi secara langsung di sekolah-sekolah baik pun SMA ataupun SMP. Yang keempat ada menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Yang kelima membatasi aspek yang harus dilaporkan. Yang keenam mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya. Yang ketujuh melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar. Yang terakhir tentu saja kita harus menyimpulkan hasil observasi itu, hasil observasi yang telah kita lakukan. Membahas sedikit wawancara.
Apa itu wawancara? Wawancara adalah teknik pengumpulan data atau informasi tertentu yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan. Di sini ada dua jenis wawancara, ada wawancara terpimpin, ada juga wawancara tidak terpimpin. Kalau wawancara terpimpin, ini telah dipersiapkan sebelumnya secara matang. Pertanyaan-pertanyaan pun juga sudah diajukan, sudah ditulis sebelum kita melakukan wawancara. Kalau wawancara tidak terpimpin, itu sifatnya kita bebas mengemukakan pertanyaan-pertanyaan tanpa menggunakan pedoman pertanyaan alias spontan. Jadi bentuknya ini lebih mudah, tetapi kita akan mengalami kesulitan pada saat menganalisis data karena banyak variasi jawaban. Kita juga akan membahas apa itu angket. Nah, angket atau kuesioner hampir sama dengan wawancara terstruktur. Hanya saja, angket tidak perlu saling berhadapan antara penilai dengan yang ditilai. Meskipun tanpa berhadapan langsung, penggunaan angket lebih praktis, menghemat tenaga, menghemat waktu. Hanya saja, angket perlu disusun sebaik mungkin atau dapat menjaring semua informasi dan data yang diperlukan karena pertanyaan dan jawaban tidak dapat diulangi. Bentuknya dapat berupa jawaban ya ataupun tidak. Nah, skala sikap yang paling dikenal adalah skala Likert. Itu nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Kita akan bahas ke poin yang kedua. Di sini ada daftar cek. Apa itu daftar cek? Ada yang sudah tahu? Daftar cek atau checklist adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Daftar cek dapat memungkinkan guru sebagai penilai atau mencatat tiap-tiap kejadian yang betapapun kecilnya, tetapi dianggap penting. Ada bermacam-macam aspek perbuatan yang biasanya dicantumkan dalam daftar cek. Kemudian tinggal memberikan tanda centang pada setiap aspek tersebut sesuai dengan hasil penilaiannya. Di sini juga banyak sekali manfaat daftar cek. Salah satunya membantu guru untuk mengingat-ingat apa yang harus diamati, juga dapat memberikan informasi kepada stakeholder. Ada contoh isian daftar cek. Nah, bisa dilihat gambaran daftar cek itu seperti ini. Terdiri dari nomor, pernyataan, pilihan ya atau tidak. Di sini kita bacakan contoh nomor 1. Apakah Anda sering gagap, terbata-bata, atau sulit menyampaikan apa yang ingin Anda sampaikan dalam diskusi? Kita tinggal menceklis ya atau tidak sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan kenyataan yang kita punya. Selanjutnya ada skor pada daftar cek. Nah, jika jumlahnya 1, maka jawabannya tidak. Jika jumlahnya 0, maka jawabannya ya. Tetapi jika jumlahnya di antara 1 atau 1 sampai 2, itu jawabannya kurang. Kalau jika jumlahnya 3 sampai 4, berarti itu jawabannya cukup. Jika jumlahnya 5 sampai 6, berarti itu sudah memuaskan atau nilainya sangat tinggi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun dalam penyampaian masih terbata-bata. Saya ucapkan mohon maaf sekali lagi dan materi selanjutnya mungkin teman saya yang akan menyampaikan. Kepada Vini Safa Syahda, waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini kita akan membahas, sebelumnya terima kasih kepada Priyanti telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai skala penilaian atau rating skala, mana peneliti harus mengartikan setiap angka pada alternatif jawaban. Nah, di mana si responden ini ketika menjawab salah satu dari pilihan jawaban atau kuantitatif yang sudah disediakan.
Kemudian selanjutnya di sini ada contoh skala penilaian atau rating skala. Bisa dilihat di sini ada nomor, aspek yang dinilai, kemudian skor penilaian dari 1 sampai 5. Nah, dari tadi kan tadi sudah dijelaskan bahwa peneliti ini dalam skala penilaian itu harus mengartikan setiap angka pada alternatif jawaban. Misalnya di sini angka 1 itu melafalkan bacaan setelah takbiratul ihram. Nah, kemudian yang selanjutnya juga sama gitu, misalkan yang keduanya melafalkan bacaan setelah takbiratul ihram. Kemudian yang selanjutnya itu ada penilaian sikap, di mana penilaian sikap atau penilaian diri ini merupakan jenis penilaian yang melibatkan peserta didik untuk menilai pekerjaannya, baik dalam proses maupun produk. Nah, adapun hal-hal yang penting dalam penilaian diri ini, yaitu yang pertama membandingkan hasil pekerjaannya dari waktu ke waktu. Misalkan dari yang sebelumnya kita ngerasanya masih suka nanya ke teman, terus yang pekerjaan yang sedang kita lakukan itu lebih dari sebelumnya gitu, bisa mengerjakan sendiri dengan hasil kerja kelas sendiri, yaitu belajar. Nah, kemudian yang kedua itu mengkreasikan kriteria penilaian pada suatu tugas yang diberikan. Kemudian yang ketiga itu mendiskusikan strateginya untuk melakukan tugasnya. Nah, yang keempat itu bekerja dengan teman sejawat untuk menilai dan merevisi tugasnya. Jadi, ketika misalnya kita kerja kelompok, itu membandingkan hasil itu bukan, oh yang ini bagus, yang ini enggak, bukan gitu. Tapi kita itu lebih ke membandingkan di mana letak kesalahannya, di mana yang benarnya. Kalau kita ngerasanya salah, kita nanya ke teman yang lebih misalkan lebih bisa dari kita, kok ini bisa, gimana caranya, bukan minta dong isinya, bukan kayak gitu, tapi gimana ini caranya. Jadi ketika kita tahu ada kesalahan, maka kita merevisinya bareng-bareng gitu, kalau misalkan bekerja dengan teman sejawat atau kerja kelompok kayak gitu. Kemudian yang kelima itu menimbang kecenderungan tugasnya dan menelaah serta merefleksikan tugas berikutnya. Kemudian ada di sini lanjutannya skala sikap. Apa sih skala sikap? Nah, skala sikap ini merupakan salah satu bentuk dari tipe skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap. Kemudian ada skala pengukuran. Nah, skala pengukuran ini merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Nah, sehingga alat ukur tersebut jika digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Kemudian dengan skala pengukuran ini, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Selanjutnya, dalam pengukuran sikap sekelompok orang akan diketahui termasuk gradasi mana dari skala sikap. Ada macam-macam skala pengukuran ini dapat berupa skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Nah, kemudian di sini ada berbagai skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian itu. Yang pertama ada skala Likert, skala Guttman, kemudian rating skala, ada semantik diferensial. Ini kelompok kami ini akan membahas mengenai skala Likert. Apa itu skala Likert? Nah, skala Likert ini dalam buku Sumanto yang berjudul Teori dan Aplikasi Metodologi Penelitian, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai gejala atau fenomena sosial. Nah, dengan skala Likert ini terdapat dua bentuk pernyataan, yaitu bentuk pernyataan positif yang berfungsi untuk mengukur sikap positif, kemudian bentuk negatif itu berfungsi untuk mengukur sikap negatif. Nah, sehingga skala ini memperoleh data kualitatif yang dikuantitatif. Kemudian yang selanjutnya di sini ada lanjutan dari skala Likert, jawaban dan skor setiap item ini yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Adapun berupa di sini kata-katanya itu seperti yang positif sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kemudian yang negatif juga
sama, namun yang membedakannya itu dari rating atau dari skornya. Kalau misalkan yang positif itu cenderung dari yang lebih besar ke lebih kecil. Nah, kemudian yang negatif itu dari kecil ke besar. Dan juga biasanya itu kalau yang eh, positif itu ya dari paling tinggi nilainya. Seperti di sini sangat setuju itu ada 5, skornya 5, kemudian setuju itu 4, eh, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju itu 1, itu yang positif. Kemudian yang negatif dimulai dari eh, sangat setuju itu 1, kemudian ratingnya itu kemudian setuju itu 2, ragu-ragu 3, tidak setuju itu 4, sangat tidak setuju itu 5 nilainya. Kemudian yang selanjutnya itu ada instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert itu dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda. Nah, jadi ada dua di sini, contohnya dalam bentuk checklist dan juga bentuk pilihan ganda. Nah, di sini yang pertama ada contoh dalam bentuk checklist, di mana di sini berilah jawaban pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat Anda dengan cara memberi tanda checklist pada kolom tersebut. Nah, di sini sudah ada gambar atau soal, di sini ada prosedur kerja yang baru itu akan segera diterapkan di perusahaan Anda. Nah, di sini ada namanya tuh ada pilihan, di sini ada tabelnya tuh ada nomor, pertanyaan, kemudian jawaban, di sini ada uh, rating dari sangat setuju, kemudian setuju, ragu-ragu, tidak setuju, kemudian sangat tidak setuju. Nah, kita itu tinggal memilih jawaban yang menurut kita itu uh, benar gitu. Di sini ada setuju itu kemudian dengan teknik pengumpulan data angket, maka instrumen tersebut misalnya diberikan kepada 100 orang karyawan yang diambil secara random atau acak. Nah, dari 100 orang pegawai tersebut, setelah dilakukan analisis, misalnya di sini sangat setuju itu ratingnya itu skornya itu 5, kemudian setuju itu 4, ragu-ragu itu 3, kemudian tidak setuju itu 2, sangat tidak setuju itu skornya 1. Nah, di sini ada ini misalkan 25 orang menjawab sangat setuju, kemudian 40 orang menjawab sangat setuju, kemudian 5 orang menjawab ragu-ragu, 20 orang menjawab tidak setuju, 10 orang menjawab sangat tidak setuju. Nah, berdasarkan data tersebut, 65 orang itu 40 ditambah 25 atau 65% karyawan setuju. Kemudian kesimpulannya itu mayoritas karyawan setuju dengan adanya metode kerja baru. Nah, gimana? Di sini ada rumus atau perumusannya itu data interval tersebut dapat dianalisis dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skorsing setiap jawaban dari responden. Nah, berdasarkan skor yang ditetapkan dapat dihitung sebagai berikut. Ini rumusnya itu ada total jumlah responden yang memilih dikali pilihan angka skor Likert. Nah, misal di sini ada jumlah skor untuk 25 orang menjawab itu sangat setuju. Nah, sangat setuju ini 25 dikali 5. Nah, 5 ini dari pilihan angka atau skor Likertnya. Kemudian seterusnya juga sama. Ini ada jumlah dari 40 orang ini setuju, itu jumlahnya 40. Kemudian dikali angka skornya itu 4. Nah, hasilnya 160. Kemudian ya dan juga seterusnya masih sama ke bawah. Kemudian di sini semua hasilnya itu dijumlahkan, totalnya itu ada 350. 350. Nah, rumus indeksnya ini rumus indeks persennya ini sama dengan total skor. Nah, ini untuk mencari indeksnya, total skor tertinggi Likert dikali jumlah responden, kemudian dikali 100%.
Nah, jumlah skor ideal ini atau kriteria umumnya itu untuk seluruh item sama dengan 5 dikali 100 sama dengan 500. Nah, seandainya misalnya itu semua menjawab setuju. Nah, jumlah skor yang diperoleh dari peneliti sama dengan 350. Jadi, berdasarkan data itu, maka tingkat persetujuan terhadap metode kerja baru itu 350 dibagi 500. Nah, 500 ini jumlah skor ideal tadi, kriteria umum untuk seluruh item, kemudian dikali 100%. Nah, sama dengan 70% dari yang diharapkan tadi, 70% dari 100%. Kemudian, yang kedua itu ada contoh bentuk pilihan ganda. Nah, di sini berilah salah satu jawaban terhadap pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat Anda. Dengan cara memberi tanda lingkaran pada jawaban yang tersedia. Jadi, kalau misalkan dalam bentuk pilihan ganda ini tinggal memberi tanda lingkaran pada jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat masing-masing. Misalnya di sini prosedur kerja yang baru itu akan segera ditetapkan oleh lembaga. Nah, ini jawabannya itu pilihannya sesuai dengan pendapat Anda. Nah, ketika sudah menemukan jawabannya, kita tinggal memberi tanda lingkaran. Boleh lingkaran, boleh tanda cakra di sini sesuai dengan instruksi. Nah, di sini misalkan sangat setuju, kita tinggal memberi lingkaran di pilihan ganda ini di huruf D. Kita memberi lingkaran setuju ketika jawabannya misalkan ingin setuju. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.